Kita ketemu lagi di kearifan lokal. Setelah kemarin kita bicara tentang komunitas sosial, bahwa komunitas terbagi menjadi tiga, yaitu komunitas lokal, komunitas adat, dan komunitas berdasarkan minat. Sekarang kita bicara tentang kearifan lokal. Apa tuh dalam kepikiran kalian kearifan lokal? Ya, kearifan lokal adalah kekayaan budaya lokal yang mengandung sebuah kebijakan hidup, pegangan hidup yang mengakomodasi kebijakan wisdom dan kearifan hidup. Kita bicara tentang kebijakan hidup. Kebijakan hidup itu adalah keinginan kita seperti apa sih diri kita untuk melakukan sebuah kehidupan. Namun, dalam melakukan sebuah kehidupan, kita selalu berpegangan pada sebuah aturan, dan itu dijadikan way of life atau pegangan hidup yang akan menjadi landasan kita untuk berperilaku. Kemudian dari dua hal ini, kebijakan hidup dan pegangan hidup, itu akan mengakomodasi kebijakan secara sosial, kebijakan dalam sebuah masyarakat, dan itu akan tercermin dalam sebuah kearifan hidup. Kemudian dalam bayangan kalian, kearifan lokal itu seperti apa? Punya fungsi apa? Ya, fungsi kearifan lokal perlu diperkuat di tengah arus globalisasi. Kenapa? Karena kita tahu kearifan lokal itu di era globalisasi sangat-sangat terusik dengan pengaruhnya globalisasi. Bahwa kita tahu bahwa globalisasi itu adalah dunia tanpa batas. Sementara kearifan lokal itu memunculkan bahwa antara dunia satu dengan dunia yang lain itu berbeda. Daerah satu dengan daerah yang lain berbeda dengan sebuah wisdom. Nah, dengan adanya globalisasi, wisdom itu akan dibuka. Oleh karena itu, kearifan lokal perlu diperkuat di tengah arus globalisasi. Dengan cara apa? Ya, dengan cara pendekatan dalam pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dan lestarian lingkungan. Lalu untuk di Klaten sendiri, apa saja kearifan lokalnya? Ya, di Klaten sendiri kearifan lokalnya kita bisa tahu ada yang pertama ada lurik. Kita tahu lurik. Lurik di Klaten terkenal di Nusantara. Bahkan lurik di Klaten itu bisa mencerminkan sebuah ciri khas masyarakat Klaten, di mana lurik Klaten itu khas sendiri. Meskipun ada lurik-lurik yang lain seperti lurik Toraja, tapi lurik Klaten itu khas. Kenapa khas? Karena cara pembuatannya pakai tanpa mesin modern. Kemudian yang selanjutnya adalah Kembul Bujana. Kembul Bujana itu merupakan ciri khas masyarakat Klaten bahwa kita itu bisa melakukan sesuatu kerjasama dan kita tanpa melihat siapa kamu, melihat status sosialnya. Namun untuk di masa pandemi ini Kembul Bujana dihentikan karena itu akan mempercepat penyebaran pandemi. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga adalah gerabah. Kita tahu di Desa Melikan dikenal gerabah putaran miring. Kenapa putaran miring? Karena para pada pembuatannya adalah para perempuan, dan di sana perempuan-perempuan di Desa Melikan dia menggunakan jarit. Karena menggunakan jarit untuk membuat gerabah itu dia miring. Kalau nggak miring kan nggak bisa. Nah, itu ciri khas dari gerabah Klaten. Selanjutnya adalah water gong. Di sini di sebuah desa di Tulung sana, bahwa di situ desa itu dialiri oleh sungai dan sungainya itu benar-benar banyak banget ikannya. Dan itu bisa menjadi kearifan lokal karena itu memunculkan sebuah pelestarian alam. Selanjutnya di Tulung juga ada wisata bawah air. Di sini juga menunjukkan sebuah pelestarian alam yang bisa diunggah
untuk destinasi wisata. Oke, sampai jumpa kembali di pertemuan yang akan datang.